Halo teman-temanku yang luar biasa. Bagaimana ketika kita memiliki pasangan NPD dan kita mencoba bertahan? Seperti ibu ini, dia sudah berusia 40 tahun dan dia sudah menjalani hidup dengan suami yang NPD. Kalau dia menikah misalnya umur 25 tahun, berarti dia berpasangan dengan NPD atau sadar suaminya NPD itu selama 15 tahun. Nah, saya anggap ketika kita menyadari bahwa suami kita NPD, berarti kita menyadari bahwa pasangan hidup kita mengalami kondisi sakit, yaitu gangguan mental, gangguan kepribadian. Nah, teman kita yang sudah menyadari bahwa suaminya NPD, keadaannya jauh lebih bagus daripada kita bingung ini suami kita seperti apa. Karena ketika kita menyadari suami kita bahwa dia mengalami gangguan mental NPD, biasanya kita lebih menerima. Karena kita menyadari bahwa orang yang sakit tentu butuh tabib dan butuh dokter untuk pengobatan. Kesulitannya adalah seorang NPD tidak merasa dirinya sakit, merasa dirinya yang benar dan orang lain yang sakit. Tapi teman-teman, sadar enggak kalau NPD itu sebenarnya bisa diubah? Yaitu dengan cara mengubah mindsetnya. Cuma kesulitannya adalah bagaimana kita membawa seorang NPD itu ke dokter atau ke seorang psikolog. Pasti sulit ya, karena orang baru sadar dia sakit baru dia berobat. Nah, teman-teman bisa mengandalkan pendekatan yang berbeda. Misalnya ya, seorang NPD atau orang lain yang bukan NPD tentu punya figur otoritas, yaitu orang yang dipercaya. Nah, biasanya figur otoritas itu pada umumnya adalah berupa orang tua, ya. Jadi orang tua itu adalah figur otoritas bagi anaknya. Nah, seorang NPD juga punya figur otoritas, dalam hal ini orang tua. Teman kita itu bisa mengandalkan orang tua daripada seorang NPD. Cuma belum tentu cerita yang kita alami itu ketika kita cerita ke mertua kita serta-merta percaya. Karena kan NPD itu adalah manipulator yang luar biasa. Jadi dia sudah mengkondisikan cerita yang berbeda kepada mertua kita. Tetapi kita coba saja bercerita apa adanya kepada mertua kita. Nah, kalau mertua kita menyadari bahwa anaknya NPD, tetapi orang tua ini tetap menjadi figur otoritas bagi anaknya, bisa saja nasihat daripada orang tuanya itu bisa berpengaruh kepada anaknya yang NPD. Karena nasihat orang tua sebagai figur otoritas itu bisa diterima oleh seseorang yang menganggap orang tuanya sebagai figur otoritas. Ketika cara ini tidak efektif karena orang tuanya tidak percaya dengan cerita yang mantunya buat, dalam hal ini si istri ya, karena orang tua si suami itu adalah NPD ya. Bukan orang tuanya NPD, artinya anaknya NPD dan biasanya orang tuanya tidak percaya. Kedua, bisa memakai manipulasi daripada lingkungan. Kalau misalnya seorang kepribadian itu sangat dipengaruhi oleh lingkungan, termasuk film-film. Nah, kalau misalnya suaminya yang NPD ini adalah seorang penggemar film, ya mudah-mudahan aja ya penggemar film, misalnya penggemar film drama ya. Nah, banyak sekali drama-drama Korea yang memakai perasaan ya, membuat perasaan terharu. Nah, kalau misalnya Anda atau korban NPD mengajak suaminya yang NPD itu nonton film ya, drama Korea atau drama-drama apa saja yang lagi hit di bioskop, itu tentu bisa mempengaruhi pikiran bawah sadarnya dan bisa berubah. Tetapi kita mungkin harus lakukan berkali-kali supaya pikiran bawah sadarnya bisa memiliki empati. Yang terakhir, cara yang terakhir adalah teman-teman bisa melakukan yang namanya hipnoterapi ketika suami teman-teman itu dalam keadaan tidur. Ya, karena ketika teman-teman punya suami dalam keadaan tidur, itu dia berada di
gelombang theta. Jadi gelombang yang gampang untuk menerima sugesti. Lalu teman-teman bercerita keluh kesah teman-teman kepada seorang NPD. Ingat ya teman-temannya, perbedaan antara orang NPD dalam keadaan tidur dengan teman-teman bercerita pada waktu dia ada di kursi di meja makan tentu berbeda. Karena ketika dia berada di kursi, itu gelombang pikirannya mungkin masih beta atau alfa. Tetapi orang NPD itu adalah orang yang penuh dengan rasa curiga. Ya, curiga termasuk ke pasangannya. Sehingga ketika kita berbicara ketika NPD-nya ada di meja makan atau di ruang tamu, tentu orang yang dicurigai itu ketika berpendapat itu tidak akan masuk ke pikiran bawah sadarnya orang NPD. Tetapi ketika teman-teman suaminya yang NPD itu tidur, ya, tapi belum tidur pulas ya, masih bisa mendengar, teman-teman berkeluh kesah, maka keluh kesah teman-teman itu bisa masuk ke pikiran bawah sadarnya. Lakukan itu berkali-kali, semoga cara ini juga efektif mengubah seorang yang NPD. Ada 3 cara ya yang dokter tadi ceritakan. Pertama, memakai kekuatan figur otoritas, dalam hal ini orang tuanya NPD. Yang kedua, lingkungan, yaitu melalui film-film yang kalau NPD-nya suka dengan film, cari film-film yang bisa menimbulkan empati. Ya, yang ketiga itu melalui hipnosis. Jadi teman-teman selaku istrinya menghipnotis suaminya yang lagi tidur bercerita. Nah, hipnotis ini butuh keahlian? Tidak. Yang penting teman-teman lakukan pada waktu dia tidur. Nah, semoga 3 cara ini bisa efektif mengubah teman-teman kepribadian suami yang NPD menjadi orang yang lebih bisa menerima empati, rasa kasih sayang. Oke, tetap semangat.